Halo teman-teman, balik lagi di channel tentang kopi. Oke, kemarin itu kan gue udah bikin video mengenai review singkat ya dari alat seduh ini, The Gaby Master A Sans Dripper. Sekarang gue mau kasih tau teman-teman gimana cara gue untuk brewing pakai alat seduh ini. Oke, jadi alat yang dibutuhin seperti biasa, timbangan gitu ya, kopi yang mau di brew, terus sama filter. Nah untuk filter ini ya gue pakai Kalita Wave yang 185 kalau nggak salah deh. Sebenarnya seperti yang di video review singkat gue itu yang udah gue bilang, kalau ini sebenarnya pakai yang 155 atau 1 sampai 2 cups, tapi ini gue pakai yang 185 dan atasnya gue potong kurang lebih sekitar 1,5 cm atau 1 cm lah, karena kalau nggak dipotong nanti pada saat dipasang di sini dia akan lebih gitu loh. Oke, langsung yang pertama kita lakuin ya seperti biasa, filter ditaruh gini. Oke, bilasnya kayak biasa teman-teman, bilas filter. Nah terus yang perlu diingat suhunya ya. Suhunya kan di manual booknya itu direkomendasikan 90 sampai 80, dan itu juga sudah melalui tes gitu loh, udah rangkaian tes lab, research gitu-gitu ya. Jadi sebisa mungkin jangan sampai lebih karena takutnya nanti berbahaya. Oke, bilas seperti biasa. Air bilasannya dibuang. Oke. Air bilasannya dibuang. Sekalian untuk menghangatkan ininya ya, servernya. Oke, green size-nya gue pakai segini nih. Kasih lihat dulu. Gue pakai di Latina 3,5 ya. Kasih lihat dulu ya, seperti ini tuh, lebih kasar dari garam dapur, dan ini biasa gue pakai untuk V60. Langsung kita mulai brewingnya. Ini untuk base nya, sini taruh. Oke, ini gue pakai kopinya 18 gram. Oke, 18 gram seperti biasa diratakan dulu. Terus ini di bagian atas, paling atas ya. Oke, jadi ini gue start brewing di suhu 80 derajat sampai 82. Yang pertama gue lakuin adalah ini, gue tuang dulu. Oke, yang pertama gue lakuin ini gue tuang. Ya, nah nanti airnya akan turun ke sini kan. Nah, biasanya gue tuang terus sampai nanti air yang di atas water chamber atas ini menuhin sini, yang bagian tengah. Nanti kalau dia udah penuh, dia nanti baru airnya akan turun ke bagian kopi yang kita taruh gitu, karena tekanan gitu ya, gravitasi maksud gua. Oke, no, ini dia masih belum netes. Ini dia tunggu penuh sampai batas ini nih, yang lubang, baru dia akan netes pelan-pelan. Oke, ini sekitar 80 sampai 85 gram air dia baru akan turun ke bawah nih. Akan turun ke sini airnya melalui yang lubang-lubang kecil di bawah ini nih, yang tengah. Nah, ini dia udah mulai turun. Biasa gue diemin dulu sampai agak-agak lama supaya bloomingnya benar-benar merata semua. Oke, sudah. Nah, ini dia udah mulai turun. Tuh dia turunnya pelan-pelan banget kan. Netes bagian bawahnya ini pelan. Bagian sini kalau teman-teman lihat, tuh dia netesnya pelan-pelan banget kan. Nah, makanya kenapa dibilangnya Sans Dripper ya, karena dia emang bener-bener ekstraksi itu pelan, merata gitu ya. Nah, ini kalau udah mau habis, air yang di tengah udah mau habis, bisa gue isi lagi. Tadi airnya 18 gram, gue pakai perbandingan 1:12.
1:13, sorry. Isi terus. Jadi isinya sampai 234 gram air. Oke. Tuh ya teman-teman, lihat ya, dia netesnya pelan-pelan banget kan. Netes pelan. Nah, ekstraksi yang bawahnya juga bener-bener pelan banget. Tuh ya, netesnya gitu tuh, pelan-pelan tuh. Gitu. Ini gue lagi sengaja coba pakai sampai 18 gram karena kemarin gue baru coba sampai 15 gram doang. Gue ikutin saran dari yang kertas yang kita dapat ya. Oke. Ini makan waktu sekitar 4 menit sampai dia benar-benar selesai semua. 4 menitan. Ini dengan gilingannya yang gilingan ini ya. Yang tadi 3,5. Tuh kalau teman-teman lihat di bawah sini ya, ini batas kopinya sebelah sini nih, airnya dia akan naik sampai sini gitu. Jadi kalau 20 gram lebih itu kopi akan sampai sini, dan bloomingnya takutnya dia akan keluar dari tempat bagian penampungnya gitu loh. Tuh ya, netesnya teman-teman lihat tuh, pelan-pelan sekali banget ya. Udah, ini teman-teman nggak perlu utak-atik lagi, jadi udah tuang gitu ya. Kalau mau dari awal tuang sampai misalkan pakai kopinya 10 gram gitu ya, atau 15 gram. Kalau mau 1:10, airnya juga ya itu balik lagi ke selera sih tuh. Jadi kalau airnya udah tinggal yang di bagian tengah ini tinggal sedikit, dia akan makin pelan netesnya tuh. Tuh dia akan hilang udah. Sekarang yang bagian bawah, dia masih netes. Tapi pelan banget tuh. Udah, ini airnya udah habis. Nah sekarang gue mau kasih lihat teman-teman gimana bentuk dari itunya, dari bubuk kopi yang hasil ekstraksinya ya. Teman-teman lihat ya tuh. Tuh ya, dia sampai bubuk-bubuknya ini agak kebentuk pola kan, dan ini benar-benar merata banget nih. Itu tuh, kalau terus batas airnya dia ngembang sampai mana tuh, kelihatan kan sampai sini. Maka dari itu kenapa dia rekomen jangan sampai 20 gram itu, karena takutnya nanti pada saat proses blooming nanti akan keluar sampai sini gitu bubuknya. Gitu. Sebenarnya gini, terus oh ya, di komen yang review singkat itu ada yang nanya, ini kalau cold drip bisa atau enggak? Gua rasa sih bisa ya, karena kalau kita lihat dari ininya sendiri, kita geser dulu dari bagian sini ya, ini teman-teman bisa isi nih. Jadi yang bagian sini diisi dengan es, dan bagian dalam sini juga diisi dengan es gitu. Nanti dia netesnya pasti akan lebih pelan gitu, sama kayak cold drip yang tower itu sepertinya ya. Tapi kan kalau yang tower itu bisa diatur tuh tetesannya seberapa cepet kan. Kalau ini kan ya udah mengandalkan ya dia semakin cepat esnya lumer, akan semakin cepat juga netesnya gitu. Kalau dari seduhannya sendiri ya tuh ya, kelihatan ya warnanya gitu. Nah kalau ini sih memang tergantung dari kopinya kan, tergantung dari roast profile-nya. Ini
gue pakai Toraja Sesean medium rose, hasilnya seperti ini gitu. Kalau gue brew pakai V60 atau Kalita biasanya dia akan lebih gelap dari ini nih gitu. Makanya ini kenapa yang gue bilang udah perusahaannya ini udah benar-benar pikirin dulu sebelum dijual, udah di research dulu tentang drip, coffee drip gitu ya, baru dia benar-benar jual ke pasar gitu, ke market. Oke, untuk video brewing ini gue rasa sampai di sini aja. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau apapun itu mengenai alat seduh ini silahkan komen di bawah ya. Nanti kalau teman-teman berminat sama alat seduh ini juga linknya akan gue taruh di bawah, langsung cek. Jangan tanya harga di sini karena bukan gue yang jual, langsung cek aja ke websitenya. Nanti teman-teman juga bisa lihat-lihat gitu loh di website itu. Oke, sebelum video ini di close, pastiin lu teman-teman subscribe ya. Terus like, share, dan komen. Thank you.